Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas teks laporan hasil observasi. Teks ini penting karena membantu kita menyampaikan hasil pengamatan secara objektif dan berdasarkan fakta. Pernahkah kalian memperhatikan lingkungan di sekitar kalian, seperti taman sekolah, hewan, atau suasana kelas? Kegiatan memperhatikan secara teliti itulah yang disebut observasi. Hasil dari observasi dapat kita tuangkan ke dalam sebuah teks yang disebut teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi hasil pengamatan terhadap suatu objek, peristiwa, atau keadaan yang disusun berdasarkan fakta dan ditulis secara objektif. Artinya, teks ini tidak berisi pendapat pribadi atau imajinasi penulis. Objek dalam teks laporan hasil observasi sangat beragam. Kita bisa mengamati makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan, benda di sekitar kita, lingkungan, maupun suatu peristiwa. Dengan melakukan observasi, kita dapat memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Teks laporan hasil observasi memiliki beberapa tujuan. Teks ini bertujuan untuk menyampaikan informasi faktual kepada pembaca serta menambah pengetahuan dan wawasan. Selain itu, melalui teks ini kita dilatih untuk mengamati dan melaporkan data secara objektif. Hasil observasi juga dapat menjadi dasar pengetahuan untuk penelitian atau pembelajaran lanjutan. Teks laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri khusus. Teks ini bersifat objektif dan faktual karena berdasarkan pengamatan nyata. Penyajiannya disusun secara sistematis, menggunakan bahasa baku dan ilmiah, serta tidak mengandung unsur opini atau imajinasi. Informasi yang disampaikan juga bersifat umum sehingga dapat dipahami oleh banyak pembaca. Agar tersusun rapi, teks laporan hasil observasi memiliki struktur yang jelas. Struktur tersebut terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama adalah pernyataan umum, yang berisi gambaran umum atau klasifikasi objek yang diamati. Bagian kedua adalah deskripsi bagian, yaitu penjelasan rinci tentang ciri atau bagian-bagian objek. Bagian ketiga adalah deskripsi manfaat atau simpulan yang menjelaskan kegunaan objek atau rangkuman hasil observasi. Selain struktur, teks laporan hasil observasi juga memiliki kaidah kebahasaan. Teks ini menggunakan kata benda umum seperti hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Kalimat definisi dan kalimat pasif sering digunakan untuk menjelaskan objek. Selain itu, terdapat kata kerja relasional seperti adalah dan merupakan, serta kata-kata teknis yang sesuai dengan bidang objek yang diamati. Lalu selanjutnya, di sini ada contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul kucing. Kucing merupakan salah satu hewan mamalia yang banyak dipelihara oleh manusia. Hewan ini dikenal sebagai hewan yang jinak dan memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan. Pada bagian ini merupakan bagian dari pernyataan umum. Lalu, kucing memiliki tubuh yang relatif kecil, berbulu halus, serta memiliki cakar yang tajam. Indera penglihatan dan pendengarannya berkembang dengan baik sehingga kucing mampu berburu dalam kondisi minim cahaya. Pada paragraf kedua ini merupakan deskripsi bagian. Lalu yang terakhir, kucing dapat membantu manusia dengan mengurangi populasi tikus. Selain itu, kucing juga sering dijadikan hewan peliharaan untuk menemani pemiliknya. Dan paragraf yang terakhir ini merupakan deskripsi manfaat atau simpulan. Dengan memahami teks laporan hasil observasi, kalian dapat menyusun laporan observasi dengan baik dan benar berdasarkan fakta. Mulailah mengamati hal-hal di sekitar kalian dan tuliskan hasilnya secara jelas dan objektif. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.